Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farna Putri Tuwasih, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMPN 7 Sukun Kabupaten Aceh Utara. Dengan fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Dimiati SPD MPD. Modul 3.2.A.4.2 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Pemimpin dalam Pembelajaran. Studi kasus. Kasus 1, Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut tetap antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin mulai padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid-murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan, beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Ibu Siti yang mengajar di sekolah non-favorit. Bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin? Saya melihat kasus Ibu Lilin berada dalam kondisi yang lebih cenderung memandang kondisi yang terjadi di kelas dari sudut pandang yang berbasis pada kekurangan peserta didik, yang mana karakter dan tingkat kepandaian muridnya yang heterogen menjadi suatu kekurangan yang menyebabkan sulitnya peserta didik memahami materi yang dijelaskan Ibu Lilin. Selain itu, kondisi kelas yang susah dikendalikan menjadi masalah yang sangat mengganggu aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Akibat dari selalu melihat dari kekurangan tersebut menyebabkan munculnya ketidaknyamanan secara emosional dari Ibu Lilin, seperti mudah marah dan kelelahan yang memunculkan ketidaksukaan dari murid-muridnya. Hubungkan dengan aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Jika sebagai kepala sekolah, saya akan mencoba memberi pemahaman kepada Ibu Lilin bahwa keadaan murid yang heterogen juga merupakan aset bagi sekolah. Tidak harus selalu dipandang sebagai kelemahan, karena keberagaman aset sekolah, di mana dengan keberagaman kita dapat berkolaborasi dan setiap murid memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda yang perlu dikembangkan agar menjadi berdaya guna. Pembelajaran juga tidak harus selalu berfokus pada kemampuan akademik saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan memerhatikan karakteristik murid sesuai potensi, minat, dan juga bakatnya. Sehingga Ibu Lilin dapat menyelesaikan tantangan dengan menekankan kemandirian dengan potensi dan kekuatan yang ada, yaitu merancang pembelajaran yang inovatif sesuai potensi dan sumber daya yang ada. Kasus 2, Pak Pupur
Guru yang dicintai para muridnya, cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan, kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi gurunya bisa mencapai nilai 90. Namun Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Menurut saya, Pak Pupur seharusnya dapat bersyukur menerima jabatan sebagai pengawas sekolah sesuai dengan potensinya. Pak Pupur merupakan sumber daya berkualitas yang menjadi aset terhadap perbaikan kehidupan dalam komunitas. Dengan segala kekuatan dan kelebihan yang dimiliki Pak Pupur, menjadi modal diri untuk bisa lulus menjadi pengawas sekolah. Jika Pak Pupur lulus, banyak harapan kepadanya untuk memberikan perubahan positif terhadap ekosistem pendidikan di sekolah dan perbaikan terhadap untuk pendidikan tentunya juga dapat menjadi teladan bagi guru lainnya. Apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Apabila saya menjadi kepala sekolah, saya akan memberikan pemahaman ke Pak Pupur untuk fokus pada kekuatan aset yang dimiliki, kemudian mendorong dan menekankan kemandirian dengan potensi dan kekuatan untuk menerima dan menjalankan sebagai pengawas sekolah sesuai potensi yang dimiliki Pak Pupur untuk memberikan perubahan positif terhadap ekosistem pendidikan di sekolah dan mutu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.